Tapi sebelum dia benar-benar tertidur, dia mendengar sesuatu yang membuat jantungnya ini hampir berhenti. Sebuah bisikan pelan tepat di belakang tenda. Kalian mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Naik gunung itu harusnya seru kan? Tapi gimana kalau di tengah jalan salah satu dari mereka yang mau aku ceritain ini mulai ngelihat sesuatu yang gak seharusnya ada. Cewek berbaju putih itu muncul di pos peristirahatan, terus juga muncul di alun-alun Surya Kencana. Bahkan ya, cewek itu sampai masuk ke dalam mimpi. Halusinasi mungkin, atau beneran ada yang ngikutin mereka sampai turun. Atau jangan-jangan mereka nggak pulang berempat. Udah pada penasaran kan sama ceritanya? Sebelum mulai cerita, gue mengucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, biar kalian nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Nah, seperti apa ceritanya? Duduk santai sambil dengerin Vidi cerita. Tahun 2017, di tengah kesibukan proyek yang lagi berjalan di Jakarta, 4 sekawan ini, sebut aja mereka adalah Mawan, Dedi, Cahya, dan Junet. Mereka dapat kabar kalau proyek harus berhenti sementara. Gara-garanya tuh bahan bangunan yang ditunggu-tunggu malah telat datang. Dan baru nyampe itu sekitar seminggu ke depan. Sebagian besar karyawan yang rumahnya deket situ milih buat pulang aja. Tapi Mawan, Junet, Dedi, dan Cahya ini nggak mau nganggur di mes. Mereka berempat langsung kepikiran buat manfaatin waktu libur itu. Setelah ngobrol-ngobrol, muncullah ide buat naik gunung. Dari dulu sih sebenarnya gue pengen naik gunung gede, tapi belum kesampaian sampai sekarang, kata Mawan sambil ngerokok di teras mes. Ya udah sih, kapan lagi ada waktu kosong kayak gini? Gas aja, timpa Junet yang dari tadi dia ini udah kegirangan. Dedi dan Cahya yang asli orang Cilengsi awalnya sempat ragu. Kita juga pernah naik gunung sih, tapi bukan gunung yang gede gitu, gunung-gunung biasa aja atau bisa dibilang perbukitan, kata Cahya sambil ngelirik Dedi. Tapi kalau rame-rame gini, seru juga kali ya? Dedi akhirnya setuju setelah berpikir sebentar. Mereka pun mulai menyusun rencana, cek-cek peralatan, cari info pendakian, dan nyiapin segala kebutuhan. Petualangan ini bakal jadi pengalaman yang gak akan pernah mereka lupakan. Tapi mereka belum tahu nih, kalau perjalanan ke Gunung Gede nanti bakal penuh kejadian yang gak mereka sangka-sangka. Pagi itu, mereka udah siap nih dengan tas ransel yang gede-gede di punggung. Mereka berangkat naik motor dari Bekasi menuju pos pendakian Gunung Gede via Selabintana. Jalanan cukup ramai karena waktu itu masih pagi. Tapi mereka tetap nyantai aja. Sesekali mereka berhenti buat ngopi atau sekedar ngelurusin kaki. Dari mereka berempat, cuman Mawan yang pernah mendaki sebelumnya. Itu pun cuman sekali. Dan pendakian itu dilakukan Mawan ketika dia masih tinggal di Bandung. Dia naik ke Gunung Cikuray sama teman-temannya. Tapi itu udah lama banget. Sisanya, Dedi, Cahya, dan Junet sama sekali belum pernah naik gunung. Mereka cuma tahu dari cerita-cerita orang atau nonton video di YouTube. Yang mereka nggak tahu adalah jalur yang mereka pilih, yaitu jalur Selabintana. Setelah perjalanan beberapa jam, akhirnya mereka sampai di pos pendakian. Suasana di sana cukup ramai, mungkin karena kebetulan weekend. Beberapa rombongan lain juga kelihatan bersiap buat naik. Ada yang sibuk ngecek perlengkapan, ada yang duduk santai sambil ngobrol, dan juga ada yang ngurus izin pendakian. Tanpa buang-buang waktu, mereka langsung menuju ke pos perizinan. Setelah mengisi formulir dan membayar registrasi, mereka dikasih briefing singkat soal aturan pendakian di gunung ini.
Jangan ninggalin sampah di jalur, jangan bikin api unggun, dan yang paling penting, jangan maksa kalau kondisi tubuh udah nggak kuat, kata salah satu petugas pos dengan nada serius. Setelah mendapat izin resmi, mereka lanjut ke pos pengecekan perlengkapan. Seorang petugas datang buat ngecek satu persatu barang bawaan mereka. Sleeping bag, matras, jaket tebal, senter, makanan, dan peralatan lainnya diperiksa dengan teliti. Ini kompor portable ada nggak? Tanya petugas sambil ngelirik tas mereka. Ada bang, ini. Kata Junet terburu-buru, dia ngeluarin kompor kecil dari dalam tasnya. Setelah beberapa menit dicek, akhirnya mereka diizinkan buat mendaki saat itu juga. Mereka saling pandang nih, dengan ekspresi yang excited sekaligus deg-degan. Setelah dapat izin resmi itu, mereka memutuskan buat istirahat sebentar. Nah, di depan pos itu ada sebuah papan besar yang nunjukin peta jalur pendakian gunung ini. Mereka berdiri di depan peta itu, ngeliatin jalur yang bakal mereka lewati. Buset dah, lama juga ya jalurnya, gumam Junet sambil merhatiin garis-garis jalur yang muter-muter. Iya bro, ternyata ini jalur paling panjang, timpal Dedi. Tapi gimana, udah kepalang tanggung, kita jalan aja, lagian banyak juga pendaki lain, kata Mawan, yang dari tadi dia tetap santai. Mereka sepakat buat ngejar alun-alun Surya Kencana sebagai tempat untuk bermalam. Tapi itu cuma rencana aja. Kalau di tengah jalan nanti sekiranya udah kemalaman atau kecapean, ya mereka bakal mencari tempat camp, gak maksain diri. Pas denger nama Surya Kencana, entah kenapa, tiba-tiba Cahya ini merasa ada yang aneh. Ada rasa gak enak yang dia sendiri gak bisa ngejelasin. Padahal, ini pertama kalinya dia naik gunung gede. Tapi ada perasaan yang kayak dia ini udah pernah ngadepin sesuatu di gunung ini. Udah gak usah mikir aneh-aneh, gumam Cahya dalam hati sambil ngibasin tangan. Berusaha dia ini ngusir pikiran negatifnya itu. Mereka pun mulai berjalan nih. Mawan yang paling depan dan disusul oleh Dedi, Junet, dan Cahya ada di paling belakang. Cahya lebih banyak diam di sepanjang perjalanan awal. Bukan karena capek, tapi karena perasaan aneh yang masih nempel di dalam kepalanya. Sekitar 30 menit berjalan, akhirnya mereka sampai di simpang air terjun, pos peristirahatan pertama. Keringat udah mulai ngucur tuh, nafas juga udah mulai ngos-ngosan, karena mungkin ini baru pertama kali bagi mereka. Mereka duduk di atas tanah, ngelurusin kaki sambil minum air. Beberapa pendaki lain juga kelihatan istirahat di situ. Ada yang ngobrol, ada juga yang foto-foto. Baru juga mulai, udah lumayan nguras tenaga, kata Junet sambil nyeka keringat yang ada di dahinya. Jalur ini emang gitu, panjang banget, jawab Mawan. Cahya gimana, masih kuat? Tanya Dedi, yang ngelihat Cahya dari tadi lebih banyak diem. Cahya tersentak. Dia sadar kalau dia kelihatan beda. Dia buru-buru senyum kecil. Masih, udah santai aja, jawabnya dengan singkat. Setelah istirahat sebentar di simpang air terjun, mereka kembali melangkah. Semangat masih tinggi nih, meskipun jalur yang mereka hadapi ini makin berat. Langkah demi langkah mereka ayunkan, menyusuri hutan lebat yang semakin terasa sunyi. Baru beberapa menit jalan dari pos tadi, tiba-tiba Junet teriak. Woi, apaan nih? Kayak lintah. Dia panik, sambil ngelepasin sesuatu yang nempel di kakinya. Dedi yang ada di sampingnya, dia ikut merinding pas ngeliat ada makhluk kecil itu. Panjang dan berlendir. Makhluk itu nempel di kulitnya Junet. Anjrit, ini pacet, seru Mawan langsung sigap nyari pacet lain yang mungkin nempel di badannya. Bener aja, pas mereka cek,
Hampir semua udah pada kena. Pacet-pacet itu nempel di kaos kaki, celana, bahkan udah ada yang masuk ke dalam sepatu. Dan yang lebih ngeselin nih, pacet ini nyedot darah mereka. Bangke, geli banget gua. Dedi buru-buru ngelepas pacet yang ada di betisnya. Cahya juga ikut risih, tapi dia lebih tenang. Udah jangan pada panik. Kalau dicabut gitu doang, nanti malah susah berhenti darahnya. Olesin air garam aja atau tembak aja pakai rokok, katanya sambil ngelepas pacet yang nempel di lengannya. Setelah beberapa kali ngelepas pacet di tubuh mereka, akhirnya mereka udah mulai terbiasa. Junet dan Dedi yang awalnya geli dan panik, sekarang mereka ini malah lebih santai. Gak nyangka gua naik gunung isinya perang lawan pacet, keluh Junet sambil ketawa kecil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di jalur berbatu. Lega rasanya, karena pacet-pacet tadi udah nggak kelihatan lagi. Tapi, kebahagiaan mereka itu nggak bertahan lama. Soalnya, jalur yang mereka hadapi sekarang berubah drastis. Miring ke atas dengan kemiringan yang gila-gilaan. Astaga, nanjaknya bikin napas putus. Dedi ngomong sendiri sambil nunduk, nyari tenaga buat jalan lagi. Jalur ini emang bener-bener ngetes mental. Mawan yang paling berpengalaman aja kelihatan mulai ngos-ngosan. Mereka sering berhenti tuh buat ngatur nafas. Bahkan ada saat dimana mereka ini cuman bisa jalan beberapa langkah terus berhenti lagi. Gila, kita kayak nenek-nenek aja ya, jalannya dikit-dikit berhenti. Canda si Junet. Walaupun dia ini nafasnya juga udah kayak orang yang lari maraton. Cahya masih berada di barisan paling belakang. Dia gak banyak ngomong, tapi dalam hati dia ini merasa makin gak enak. Seolah-olah ada sesuatu yang lagi ngeliatin mereka dari kejauhan. Tapi di setiap dia nengok ke belakang, yang dia lihat itu cuma hutan lebat yang mulai gelap karena cahaya matahari makin terhalang oleh pepohonan tinggi. Setelah susah payah melawan tanjakan dan bertemu malam di jalur, akhirnya mereka sampai di pos Cigeber. Napas mereka udah mulai tersengal, kaki terasa berat, dan keringat udah mulai bercampur dengan debu. Begitu melihat pos itu, mereka langsung serempak duduk di tanah, mencoba mengatur nafas yang terasa hampir putus. Wah, gila sih. Gue kira bakal lebih gampang, keluh Junet sambil mijitin kakinya. Ini mah bukan pendakian, tapi hukuman, saut si Dedi sambil tertawa kecil. Walaupun jelas dari wajahnya kelihatan udah capek banget. Pos Cigeber ternyata nggak terlalu luas, cuman cukup buat 5-8 tenda aja. Beberapa tenda pendaki udah berdiri di sana, dan untungnya masih ada satu ruang buat mereka diriin tenda. Karena tempatnya itu sempit, jadi mereka cuma diriin satu tenda aja yang berkapasitas 4 orang. Sementara tenda yang satunya mereka simpan aja di dalam tas. Begitu tenda udah berdiri, perut mereka mulai keroncongan nih. Tanpa banyak buang waktu, mereka langsung masak buat makan malam. Dengan penerangan seadanya dari senter, mereka nyalain kompor portable dan mulai masak nasi, bikin sambal pecel campur telur, dan gak lupa nyeduh kopi biar badan lebih hangat. Pas aroma sambal pecel udah mulai kecium, Junet nyeletuk. Anjir, baunya bikin makin lapar. Ya, masakan anak gunung mah cuma gini doang, yang penting kenyang, kata Mawan sambil ngaduk nasi yang baru mateng. Jujur ya, kalau tahu jalur ini seberat ini, gue bakal mikir 2 kali sih, ujar Cahya yang dari tadi lebih diam. Iya, gue setuju, ini jalur mah bukan buat pemula, Dedi menimpali. Tapi kan kita udah sampai di sini, ya udah nikmatin aja. Besok juga sampai Surya Kencana, kata Mawan berusaha bikin suasana lebih santai. Malam di pos Cigeber makin dingin, tapi mereka berempat mulai merasa lebih nyaman setelah makan malam itu. Udara gunung yang sejuk,
Suara serangga malam dan aroma kopi yang mengepul dari gelas mereka bikin suasana terasa lebih santai. Cahya yang dari tadi diam, tiba-tiba dia merasa ada yang aneh. Saat dia menoleh ke tenda-tenda pendaki lain, matanya menangkap sosok seorang cewek yang duduk sendirian di antara tenda-tenda itu. Cewek itu berpakaian putih panjang, rambutnya terurai panjang, dan duduk dengan tenang. Seolah cewek itu nggak terganggu sama sekali oleh hiruk-pikuk para pendaki yang ada di sekitarnya. Cahaya menyipitkan mata, berusaha memastikan siapa dia. Dari mana cewek ini? Batinnya. Sambil makan, Cahaya sesekali ngelirik ke cewek itu. Tapi ada sesuatu yang bikin dia ini makin merasa nggak nyaman. Pendaki lain yang ada di sekitarnya itu seolah-olah nggak sadar kalau cewek itu ada di sana. Dia mulai merasa merinding nih. Mungkin itu bagian dari rombongan sebelah. Pikirnya mulai tetap berpikir logis. Tapi tetap aja sih rasanya itu aneh. Setelah selesai makan dan beres-beres, Cahaya kembali melihat ke arah cewek itu tadi. Tapi cewek itu udah nggak ada. Dia buru-buru nih ngeliatin sekeliling. Berharap dia ini ngelihat cewek itu tadi masuk ke dalam tenda salah satu pendaki yang ada di situ. Tapi hasilnya nihil. Junet, tadi lu lihat cewek yang duduk di situ nggak? Cahaya nanya sambil nunjuk ke tempat cewek tadi itu duduk. Junet yang lagi sibuk ngaduk kopi cuman melirik sekitar. Cewek? Cewek yang mana? Tadi di situ, di dekat tenda biru. Cahaya makin serius. Mawan ikutan ngeliat ke arah yang dimaksud Cahaya. Tapi dia ini cuman geleng-geleng aja. Gue dari tadi gak ngeliat siapa-siapa sih di situ. Dedi yang udah kelihatan ngantuk, dia ini malah gak tertarik buat nimbrung. Udah Cak, mungkin pendaki lain udah masuk tenda kali. Jangan mulai mikir aneh-aneh. Katanya sebelum akhirnya masuk ke dalam tenda lebih dulu. Cahaya gak terlalu puas dengan jawaban itu. Tapi dia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Mungkin dia benar, itu bagian dari rombongan lain. Pikirnya. Nah, sisa mereka bertiga nih yang masih di luar. Mereka masih sibuk dengan rokok dan kopi masing-masing sambil ngobrol ringan. Beberapa menit kemudian, setelah hawa dingin mulai menusuk lebih dalam, mereka memutuskan buat masuk ke dalam tenda. Nah, sebelum Cahaya masuk ke dalam tenda, dia sempat ngelirik ke arah tenda-tenda sebelah sekali lagi. Dia nyariin sosok cewek tadi, tapi bener-bener udah gak ada. Ya, jujur sih, dia masih penasaran banget. Tapi dia memutuskan buat diam. Di dalam tenda, suasana langsung jadi lebih hangat karena tubuh mereka berempat cukup memenuhi ruang tenda yang gak terlalu besar. Dedi yang pertama kali tidur. Begitu masuk tenda, dia langsung berbalik badan, narik sleeping bag dan dalam hitungan menit, dia ngorok. Junet dan Mawan masih ngobrol sebentar, tapi gak lama kemudian mereka juga terlelap. Nah, cuma Cahaya nih yang masih melek. Dia udah berusaha tidur sebenarnya, tapi entah kenapa badannya ini terasa gelisah. Matanya terus terbuka menatap kain tenda yang samar-samar diterangi cahaya. Pikirannya masih kepikiran cewek berbaju putih yang dia lihat tadi. Siapa dia? Kenapa pendaki lain gak ada yang sadar? Dan kenapa dia tiba-tiba menghilang? Cahaya mencoba mengabaikan pikirannya dan membalikkan badan, mencoba untuk tetap nyaman. Tapi baru beberapa menit merem, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dari luar tenda nih, samar-samar dia ini mendengar ada suara langkah kaki. Tap, tap, tap gitu. Pelan, tapi jelas banget. Dia langsung membuka mata. Awalnya dia ini berpikir mungkin itu suara pendaki lain yang keluar buat buang air kecil atau hanya sekedar mencari sesuatu di ranselnya. Tapi
Suara itu terus berputar mengelilingi tenda dia. Siapa yang jalan malam-malam gini? Batin Cahya. Cahya nahan napas tuh. Suara langkah itu terdengar gak buru-buru. Malah kayak sengaja berjalan pelan-pelan gitu di sekitar tenda mereka. Setiap langkahnya itu kedengaran dekat, lalu menjauh, terus dekat lagi, dan gitu terus. Anehnya, di antara suara langkah-langkah itu, dia ini merasa ada suara lain yang lebih pelan. Seperti gemerisik kain yang terseret di tanah. Bulu kuduk Cahya langsung meremang. Dia melirik ke arah Juned dan Mawan. Tapi mereka ini masih tidur nyenyak. Cahya menajamkan pendengarannya, berharap itu cuma imajinasinya aja. Tapi suara itu benar-benar masih ada. Dan yang paling bikin dia merinding, tenda mereka itu tiba-tiba bergoyang pelan. Seolah ada yang menyentuhnya dari luar. Cahya menelan ludah. Dia ingin bangunin teman-temannya. Tapi tangannya ini terasa berat banget buat bergerak. Dia cuma bisa diem aja tuh, menahan napas dan berdoa dalam hati. Lalu suasana itu jadi hening banget. Suara langkah kaki itu berhenti. Goyangan di tenda juga hilang. Cahya mencoba mendengarkan lagi. Tapi kali ini emang benar-benar gak ada apa-apa. Tapi dia masih waspada nih selama beberapa menit kemudian. Tapi akhirnya rasa ngantuk mulai menguasainya. Perlahan dia memejamkan mata, mencoba berpikir bahwa itu cuma halusinasinya aja. Tapi sebelum dia benar-benar tertidur, dia mendengar sesuatu yang membuat jantungnya ini hampir berhenti. Sebuah bisikan pelan tepat di belakang tenda. Kalian mau kemana? Cahya langsung membuka mata lebar-lebar. Napasnya tertahan. Dia bangun, ingin keluar dari tenda buat ngeliat siapa yang bicara tadi. Tapi tubuhnya terasa berat banget. Dia cuma bisa diam di dalam ketakutannya, berharap apapun yang ada di luar tenda gak masuk ke dalam. Setelah beberapa lama, akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Suasana pagi di pos Cigeber terasa hidup. Udara masih dingin, tapi sinar matahari mulai menerobos di antara pepohonan, membuat embun di dedaunan berkilauan. Suara burung dan gemerisik daun yang tertiup angin berpadu dengan suara para pendaki lain yang sudah bangun terlebih dahulu. Cahya membuka matanya perlahan. Untuk sesaat, dia merasa sedikit linglung. Tapi begitu kesadarannya penuh, dia langsung teringat kejadian semalam. Suara langkah kaki, goyangan tenda, dan bisikan itu. Cahya buru-buru bangun dan keluar dari tendanya. Matanya langsung menyapu ke sekeliling. Beberapa pendaki lain terlihat sedang masak buat sarapan, bercanda ringan sambil menikmati pagi. Mereka terlihat biasa aja, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Tapi ada satu hal yang bikin Cahya makin merinding. Dia berjalan beberapa langkah ke arah kanan. Di tempat di mana semalam dia mendengar suara langkah kaki dan bisikan. Tapi yang dia temukan justru semak-semak rimbun yang lebat. Gak mungkin ada orang yang berjalan di situ tanpa terdengar suara ranting patah atau semak-semak yang bergoyang keras. Tapi semalam dia ini jelas-jelas mendengar suara langkah kaki mengitari tendanya. Cah, bengong aja lu. Bantuin sini bikin mie. Suara Mawan membuyarkan lamunannya. Cahya menoleh dan melihat ke teman-temannya. Mereka udah pada mulai masak buat sarapan. Dia menghela nafas tuh, berusaha mengabaikan pikiran dan bergabung dengan yang lain. Saat mereka makan nih, Cahya nyaris menceritakan kejadian semalam. Tapi melihat wajah teman-temannya ini kayak santai-santai aja, dia agak ragu. Udahlah, mungkin cuman perasaan gue aja semalam.
Batinnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Setelah selesai sarapan, mereka segera berkemas. Semua pendaki yang ada di pos Cigeber mulai bersiap untuk naik ke atas, meninggalkan pos itu dengan tujuan ke pos berikutnya. Mereka berempat berjalan di belakang beberapa rombongan lain, tapi jaraknya cukup jauh. Setelah perjalanan panjang yang menguras tenaga, mereka akhirnya tiba di alun-alun Surya Kencana sekitar jam 3 sore. Begitu keluar dari jalur hutan dan melihat padang Edelweiss yang luas terbentang di hadapan mereka, rasa capek langsung hilang semua. Surya Kencana ini benar-benar keren. Hamparan bunga Edelweiss yang membentang sejauh mata memandang. Langit biru cerah dengan awan putih menggantung di kejauhan, dan udara segar yang menusuk hidung membuat perjalanan berat tadi terasa sepadan. Di beberapa titik, tenda-tenda pendaki sudah berdiri warna-warni, menciptakan pemandangan yang semakin hidup. Tapi, tempat ini cukup ramai. Banyak pendaki lain yang terlihat beraktivitas. Ada yang foto-foto, ada yang ngobrol santai, ada juga yang hanya duduk menikmati pemandangan. Cahya berdiri sejenak, mengedarkan pandangannya ke seluruh area ini. Sejenak, dia lupa dengan keanehan yang dia rasakan selama perjalanan itu. Semua ketakutannya semalam itu terasa menguap gitu aja. Wah, keren banget anjir. Worth it juga ya pendakian ini, kata Junet sambil mengangkat kedua tangannya menikmati udara sejuk di atas sana. Gokil sih ini, tambah Mawan yang juga terpesona dengan pemandangan di depan mereka. Dedi hanya tersenyum kecil, walaupun jelas di wajahnya itu kelihatan dia menikmati tempat ini. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mencari tempat yang nyaman buat mendirikan tenda. Setelah muter-muter sebentar, akhirnya mereka menemukan spot yang cukup luas, agak di pinggiran supaya lebih tenang, tapi masih dekat dengan rombongan pendaki lain. Mereka segera mendirikan dua tenda dengan posisi yang berhadapan, supaya lebih nyaman kalau kumpul-kumpul nanti malam. Begitu tenda udah berdiri, mereka mengeluarkan semua logistik dari dalam tas. Ada mie instan, ada nasi, telur, sarden, kopi, teh, dan segala macam. Dan tentu aja beberapa cemilan buat makan. Sore itu, mereka duduk santai di depan tenda, menikmati kopi dan rokok sambil ngobrol ngalor ngidul. Dedi yang gak suka kopi dan gak ngerokok, dia cuma duduk santai menikmati tehnya. Sesekali dia ikut nimbrung dalam obrolan mereka. Cahya merasa jauh lebih rileks sekarang. Mungkin memang dia itu cuma terlalu capek dan paranoid semalam. Malam semakin larut di Surya Kencana. Langit cerah bertabur bintang. Udara dingin mulai menusuk. Tapi suasana tetap hangat karena mereka masih nongkrong di depan tenda, menikmati logistik yang mereka bawa. Kopi panas, sisa makanan ringan, rokok yang bergulir dari satu tangan ke tangan lain. Mereka menikmati malam dengan santai. Mereka sesekali tiduran di atas matras, memandangi langit dan bercanda satu sama lain. Namun, kesenangan itu mendadak buyar saat Cahya melihat sesuatu di antara tenda-tenda pendaki lain. Cewek itu. Dia pakaian putih panjang, berambut panjang terurai, dan berjalan pelan-pelan di antara tenda-tenda pendaki lain. Gerakannya tenang banget, hampir melayang. Kadang-kadang samar-samar tertutup tenda pendaki lain, kadang tetap terlihat. Cahya langsung merinding. Itu cewek sama persis seperti yang ada di pos Cigeber. Awalnya, dia berpikir mungkin dia salah lihat. Tapi setelah memperhatikan lebih seksama, gak salah lagi. Itu emang bener-bener dia, cewek yang semalam itu. Cahya menelan ludah. Lo pada lihat cewek itu gak sih? Aneh banget. Mawan, Junet, dan Dodi langsung mengikuti arah pandangan Cahya, mencoba mencari cewek yang dia maksud. Cewek mana?
Tanya Junet sambil menyipitkan mata. Itu tuh. Cahya menunjuk langsung dengan tangannya ke arah cewek itu. Itu yang pakai baju putih, rambutnya panjang, dan bajunya juga panjang. Dia jalan keliling tenda. Lanjutnya, Mawan yang duduk di sebelahnya langsung menepis tangan Cahya dengan cepat. Shh, udah, jangan ditunjuk. Ucap Mawan dengan tajam. Cahya kaget. Lah, kenapa? Gue kan cuma mau ngasih tahu. Aku tahu dia pendaki lain. Suara Mawan terdengar agak dipaksakan, tapi cukup tegas. Junet dan Dedi masih mencari-cari sosok cewek tersebut, tapi mereka nggak melihat siapapun yang aneh. Cahya melirik Mawan dengan tatapan yang sangat curiga. Wan, lu beneran nggak sih ngeliat dia? Semalam gue juga ngeliat ada di Poci Geber. Tanyanya dengan pelan. Mawan terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Iya, semalam gue juga ngeliat dia ada di Poci Geber. Katanya dengan pelan. Cahya menatapnya dengan waspada. Beneran, Wan? Nah, sebenarnya nih, Mawan itu bohong. Dia nggak ngelihat cewek itu sama sekali. Tapi dari cara Cahya bereaksi, dia bisa menebak kalau Cahya itu mungkin telah melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh semua orang. Mawan nggak mau suasana makin aneh, jadi dia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Udah Cah, jangan ditunjuk gitu, kesannya nggak sopan. Katanya sambil pura-pura santai. Cahya masih penasaran nih, tapi dia menahan diri. Dia kembali mencari sosok cewek itu dengan matanya. Tapi cewek itu udah nggak ada. Seolah-olah dia itu hilang begitu aja di antara tenda-tenda pendaki lain. Malam semakin larut dan suhu di Surya Kencana makin dingin dan makin menusuk. Angin gunung berembus pelan menggoyangkan tenda-tenda pendaki lain yang berdiri di padang Edelweiss. Mawan menguap lebar. Udah yuk tidur, besok kita harus bangun pagi buat lanjutin perjalanan ke puncak. Katanya sambil menggigil. Junet dan Dedi langsung mengangguk setuju. Cahya masih sedikit gelisah, tapi dia akhirnya menurut. Mereka membiarkan matras dan beberapa peralatan masak tergeletak di luar tenda. Lalu mereka masuk ke dalam tenda masing-masing. Cahya tidur satu tenda sama Junet, sementara Mawan satu tenda dengan Dedi. Di dalam tenda, Cahya membenarkan posisi tidurnya, menarik sleeping bag sampai ke leher untuk menghalau dingin yang menyerang tubuhnya. Dia mencoba memejamkan mata, meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik aja. Namun, begitu matanya terpejam, semuanya berubah. Cahya berada di sebuah tempat yang asing. Padang luas membentang di sekelilingnya, tapi bukan Surya Kencana. Tempat ini terasa sangat aneh. Udara di sekitar sini terasa berat banget, sunyi, bahkan suara angin pun gak kedengeran sama sekali. Lalu, di kejauhan, dia melihatnya. Cewek berbaju putih itu berdiri gak jauh dari dia. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya pucat, tapi cantik. Dia ngelambain tangan tuh ke Cahya. Entah kenapa, Cahya merasa seperti ditarik untuk mendekatinya. Langkahnya tiba-tiba terasa ringan, seolah dia nggak punya kendali apapun atas tubuhnya sendiri. Semakin dekat, dan semakin dekat. Dan saat jarak mereka ini hanya tinggal beberapa langkah, sesuatu berubah. Cewek itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Senyumnya berubah menjadi seringai yang mengerikan. Matanya yang awalnya tampak normal, berubah menjadi hitam pekat dan kosong. Seketika tubuh Cahya langsung menegang. Dia ingin mundur, tapi tubuhnya ini terasa kaku. Dan sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Cahya
Suara keras menggema di kepalanya. Seketika Cahya terbangun dengan nafas yang memburu. Matanya terbuka lebar, dadanya naik turun dengan cepat. Jantungnya ini berdegup kencang banget. Dia kembali ke dalam tenda. Dan itu adalah mimpi. Tapi mimpi itu kerasa nyata banget. Tangannya dia ini udah sedikit gemetar saat dia menyentuh wajahnya sendiri. Keringat dingin udah membasahi pelipisnya. Dia langsung menoleh ke samping. Junet masih tidur dengan nyenyak. Terdengar sesekali mendengkur pelan. Cahya menelan ludah nih. Dia berharap tidak akan mendengar suara langkah kaki seperti semalam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia memulai baca ayat-ayat suci yang dia bisa. Berharap bisa kembali tidur tanpa gangguan. Dia memejamkan mata erat-erat. Dan tanpa sadar, dia bisa tidur dengan nyenyak. Pagi itu udara begitu dingin, bahkan lebih dingin dari yang mereka rasakan semalam. Di dalam tenda, Cahya mengeliat pelan saat mendengar suara Mawan membangunkan mereka. "Bangun, ayo Samit!" seru Mawan dari luar tenda. Cahya membuka matanya dengan malas, masih merasa berat setelah mimpi buruk yang dia alami tadi malam. Dia menoleh ke samping tuh, dan melihat Junet juga masih meringkuk di dalam sleeping bag-nya. "Gila, dingin banget," keluh Junet sambil menggigil. Cahya mengangguk setuju. Bahkan untuk keluar dari sleeping bag aja rasanya itu berat banget. Tapi akhirnya, dengan sedikit paksaan mereka berhasil keluar dari tenda. Begitu udah keluar, udara dingin langsung menusuk ke kulit. Napas mereka bahkan terlihat seperti asap karena suhu rendah. Beberapa pendaki lain sudah bersiap buat berangkat ke puncak. Ada yang sedang merapikan barang-barangnya. Ada juga yang lagi masak air buat bikin kopi. Dan ada juga yang langsung berangkat tanpa banyak basa-basi. Mawan menyiapkan beberapa makanan ringan dan botol air buat dibawa ke puncak. "Kita nggak lama kok di atas, jadi bawa barang ringan aja ya," katanya. Setelah semuanya udah siap, mereka mulai berjalan. Perjalanan ke puncak Gunung Gede memakan waktu sekitar 1 jam. Sepanjang jalan, angin dingin terus berhembus, membuat tangan dan wajah mereka terasa kebas. Meski begitu, semangat mereka ini tetap pada tinggi. Begitu mereka sampai di puncak Gunung Gede, pemandangan luar biasa langsung menyambut mereka. Dari atas sini, mereka bisa melihat gunung-gunung lain berdiri megah di kejauhan. Langit cerah, matahari mulai naik perlahan, dan lautan awan membentang luas di bawah mereka. Namun, ada satu hal yang sedikit mengganggu. Suasana di puncak saat itu cukup ramai. Banyak pendaki yang sudah sampai lebih dulu, dan beberapa sibuk berfoto di tugu. Beberapa menikmati sarapan ringan, dan ada juga yang sekedar duduk santai sambil menikmati pemandangan. Junet menghela napas. "Anjir, rame banget. Jadi kayak kurang nyaman kita." Mawan tertawa kecil. "Ya mau gimana lagi? Bukan kita doang yang mau lihat sunrise di sini." Cahya duduk di salah satu batu besar, mencoba menikmati pemandangan sambil melupakan kejadian aneh yang dialaminya sejak kemarin. Namun tiba-tiba, Mawan duduk di sebelahnya dan berbicara dengan nada serius. Cah, nanti kalau ngelihat atau dengar sesuatu yang aneh di sini, jangan diomongin ya, apalagi ditunjuk. Udah diem aja, jangan dihiraukan." Cahya menoleh ke arah Mawan. "Maksud lo?" Mawan menatap lurus ke depan. "Ya anggap aja mereka itu ada, tapi jangan diusik." Sekujur tubuh Cahya langsung merinding. Dia mengerti apa yang dimaksud Mawan. Dia langsung menelan ludah tuh, lalu mengangguk dengan pelan. "Oh, oke, gue paham." Beberapa saat kemudian, setelah puas menikmati puncak, mereka memutuskan untuk kembali lagi ke tenda.
Begitu sampai di Surya Kencana, mereka langsung masak sarapan. Dingin masih terasa, tapi setidaknya mereka sudah bisa bersantai lagi. Cahya mencoba mengalihkan pikirannya ke hal-hal yang lebih positif. Tapi dalam hatinya, dia ini tahu ada sesuatu yang gak beres. Setelah sarapan itu, mereka beristirahat sebentar sambil berkemas. Udara di Surya Kencana pagi itu masih dingin, tapi cahaya matahari mulai menghangatkan suasana. Pendaki lain juga mulai merapikan barang-barangnya pribadi, bersiap untuk turun atau melanjutkan perjalanan ke jalur lain. Cahya berusaha santai, tapi perasaan tidak enak masih terus menghantuinya. Seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Cahya berusaha santai, tapi perasaan gak enak itu masih terus menghantuinya. Seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dia mencoba tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, saran dari Mawan di puncak tadi masih terngiang di kepalanya. Jangan diomongin, jangan dihiraukan. Perjalanan turun dimulai. Jalur yang mereka lalui masih sama, menanjak di awal dan penuh pacet di tengah dan semakin licin di bagian bawah. Meski begitu, perjalanan turun terasa lebih ringan dibanding saat naik. Di sepanjang jalan, tawa dan candaan terus mengalir. Dedi sempat terpeleset di jalur licin, menyebabkan Junet yang berjalan di belakangnya juga ikut kena imbasnya dan ikut jatuh juga. Mereka berdua tertawa ngakak meski pakaian mereka ini pada kotor karena kena tanah. Cahya juga beberapa kali hampir terpeleset, tapi berhenti menahan diri dengan berpegangan dengan akar pohon. Di sela-sela tawa mereka, Cahya masih bisa merasakan sesuatu. Cewek itu masih ada di sekitar mereka. Bukan dalam wujud nyata nih, tapi dia benar-benar bisa merasakannya. Seperti ikut berjalan bersama mereka. Tapi kali ini Cahya tetap diam. Dia tidak mencoba mencari sosoknya, tidak mencoba memastikan, dan hanya fokus sama jalannya. Setelah berjam-jam turun, mereka akhirnya tiba di pos pendakian. Badan mereka udah pada kotor nih karena kena tanah. Celana mereka masih ditempeli pacet yang ikut turun dari jalur. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bersih-bersih badan di toilet dan mencuci muka. Begitu semuanya sudah siap, mereka meninggalkan pos pendakian, meninggalkan Gunung Gede, dan mungkin meninggalkan seseorang yang ikut bersama mereka sejak semalam. Nah, besoknya nih, pas lagi ada di mes, Mawan lagi duduk santai di kursi, menyeruput kopi paginya sambil melihat Cahya yang masih kelihatan ngelamun. "Cah," panggil Mawan. Cahya menoleh. "Kenapa?" Mawan menatapnya dengan serius. "Gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi gue ngerasa ada sesuatu dalam diri lo yang tanpa lo sadari disukai sama mereka. Mungkin lo punya sesuatu, atau mungkin lo cuma peka. Makanya di Gunung Gede kemarin cuma lo yang bisa lihat cewek itu." Cahya menghela nafas panjang. "Kok gue nggak ngerti ya, Wan? Maksudnya apa sih?" Mawan tersenyum kecil. "Gue juga nggak ngerti, tapi yang jelas lain kali kalau lo mau naik gunung lagi, lebih hati-hati aja ya." Cahya cuma tertawa hambar. "Lain kali? Ah, nggak deh, gue kapok." Dia menggeleng mantap. "Gede via Selabintana itu gila, Wan. Baru pertama kita naik, harus ngelewatin jalur yang sesusah itu. Gue nggak mau naik gunung lagi." Mawan ketawa kecil. "Ya udah santai aja, setidaknya kita selamat dan sampai di bawah." Cahya mengangguk. Beberapa hari berikutnya, mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Proyek sudah beroperasi lagi. Gunung Gede hanya menjadi sebuah pengalaman yang selalu mereka ingat. Namun bagi Cahya, sosok cewek berbaju putih itu masih membekas di dalam ingatannya. Dia berharap dia nggak akan pernah bertemu dengannya lagi.